ada wabah penyakit di sana, janganlah ke sana. Yang sudah di sana, janganlah keluar dari sana. Yang mana ini jadi dalilnya para ilmuwan Islam, dalilnya mengisolasi diri begitu itu, biar tidak saling secara asbab saling tular menularkan. Jadi yang ngajari lockdown itu justru Rasulullah sendiri. Pimpinannya orang yang bertauhid. Tidak ada penyakit menular, itu adalah tertib keyakinan. Kemudian hidupnya hati-hati, itulah tertib ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mengenai gerak-gerak di tempat kita bagaimana? Ini sudah arahan dari pusat. Geraknya adalah dengan gerak yang tidak intiqali. Telepon bisa, surat bisa, doa bisa, taklim dengan keluarga bisa. Karena perkara itu kalau kondisinya bisa kita begitu itu, yang tidak kena fitnah, maka itu sudah sempurna. Seperti Nabi mulai diutus, ya agama itu sudah sempurna. Kondisinya di Mekah begitu itu, agama sempurna, ya begitu itu menurut kondisi Mekah. Orang nggak ada air, nggak ada apa, tayamum itu adalah agama sempurna. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, itulah sholat sempurna. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita harus menerapkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Lah terus pulangnya ke sini kapan? Ini agak beda, nanti nunggu kode dari sini. Yang sudah terlanjur pulang. Yang sudah terlanjur pulang nanti ada kode di sini, ada kemungkinan nanti penerimaan santri baru, ada kemungkinan, kita belum tahu. Dan juga pertemuan wali murid itu bergeser waktunya. Insya Allah akan diadakan, tapi bergeser waktunya. Ya, bergeser waktunya itu kapan ya nggak tahu, gesernya gimana terserah, tulisannya di langit kan nggak berubah. Itu terus nanti yang kesini semuanya yang sehat, benar-benar sehat, ada surat kesehatan dari puskesmas setempat minimal. Nah, ini suhunya normal baru boleh balik ke pondok lagi. Bagi teman-teman yang merasa pulang tuh nggak perlu, malah khawatir, ya nggak usah maksakan diri, nggak ada kewajiban pulang juga nggak ada. Nah, jadi ini kurang lebih sedengan begitu itu keputusan-keputusan yang telah dimusyawarahkan tadi pagi, kemarin malam. Insya Allah sudah jelas ya kurang lebih. Jadi kesadaran kalian sering wudu, sering cuci tangan, jangan lupa sholat duha, doa-doa penjagaan itu diteruskan walaupun kita tidak di dalam kelas kita, dalam pondok kita, karena memang itu keperluan kita biar kita selalu dijaga dan ditolong oleh Allah. Ya, ini kurang lebihnya begitu itu. Jangan sampai memaksakan pulang akhirnya nggak bisa sampai ke rumah loh ya. Nah, akhirnya malah terkatung-katung di jalan. Jangan sampai ada yang begitu itu. Karena daerahnya tidak menerima, seperti beberapa daerah yang sementara yang kami dengar itu begitu itu. Beberapa negara yang sekarang kami dengar begitu itu. Yang di sini nanti tarawih, yang di sini nanti ngaji seperti biasa, dengan kita tambah lagi ke hati-hatiannya, kita renggang-renggangkan mungkin. Softnya itu kalau perlu ya kita renggangkan. Lah kok direnggangkan Pak, ini kalau nggak ada fadilahnya jamaah berarti coba ngaji fikihnya itu ditekuni lagi. Orang itu nggak ada uzur, jarak antara soft terakhir dengan dia 300 dirok itu loh, sholatnya sah. Itu nggak ada uzur. Bagaimana kalau uzurnya wabah, uzurnya ini, uzurnya itu? Itu pun masih banyak ulama-ulama tokoh Syafi'i yang memfatwakan dia sholatnya sah dan juga jamaahnya dapat fadilah sempurna. Diandaikan di belakang sof itu pojok sana, tengah sini, pojok sana, itu tetap sah semua dan dapat fadilah jamaah itu ketika nggak ada uzur. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini menghadapi uzur? Maka sebelum kalian sangkal kita sampaikan alasannya. Sebelum kalian ngejos kita sampaikan arahannya. Tauhid serapopo, malah main-main dengan temannya dipegangnya serapopo. Corona makhluk, begitu ya makhluk loh. Kita ini memang sama-sama makhluk, diuji dengan makhluk dan tinggalnya di makhluk juga. Jadi memang
Jadi dengan makhluk itu ada aturannya, itu syariat. Hati kita tetap tawajuh kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya kurang lebihnya pengumumannya begitu itu. Ya, nanti akan ada tim komplek, tim ini itu yang akan mengatur, konsul-konsulnya akan mengatur sesuai dengan kemudahan daerah masing-masing. Yang tidak mudah jangan dipaksakan. Termasuk yang tidak mudah itu yang tidak punya bekal, nggak usah hutang pulang. Kemudian maslahatnya di pondok, ya dilunasi minimal bulan April ini dilunasi. Untuk yang pulang diantara syaratnya itu maslahatnya di pondok dilunasi bulan April biar masih berjalan dengan baik semua urusan-urusan yang jadi tanggungannya pondok. Apalagi kemarin teman-teman sekian ribu baru keluar fisabilillah dan sebagainya itu juga kan selama keluar hanya bayar separuh sebagian itu ya. Yeah. Kemudian nanti sampai ke rumah, kehati-hatiannya nggak usah salaman dengan orang tua. Darurat. Selepas 14 hari baru salaman. Kadang-kadang kita ini kan dari daerah Arabi, dari daerah desa gitu loh, nggak paham. Nanti orang tua dia ini sekarang saya masih mengasah ilmu, belum boleh pegangan sebelum 14 hari. Biar benar-benar kita selamat, orang tua kita selamat. Dengan sopir, dengan teman-teman di jalan, sementara nggak usah begitu dulu. Kan sunnah itu sempurnanya assalamualaikum, salam, kemudian musafahah. Sempurnanya ini sudah bagian dari sunnah adalah salam. Salamannya ditunda karena ada yang wajib yang perlu kita kerjakan, yaitu kehati-hatian menjaga diri kita dari hal-hal yang mandorot. Yang mandorotnya itu sekarang nggak tampak di mana letaknya, itu nggak tampak, maka kita hati-hati aja. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu baperan, terbawa perasaan, apalagi santri-santri sebagian daerah itu memang perasaannya lebih maju daripada kehati-hatian. Nanti kadang-kadang di rumah sudah disambut ibunya di itu atau disambut ayahnya. Terus di Pondok Putri mungkin sebagian dijemput orang tuanya, sementara ditunda dulu salamannya. Nah, salaman dengan dadanya masing-masing. Ini kehati-hatiannya begitu, udah. Orang hati-hati itu bagus biar santri ini juga jadi contoh untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Mondok di Magetan ternyata ngajarkan hakikat dan syariat, bukan ngajarkan ngejos tok, enggak ada syariatnya atau syariat tok, enggak ada tauhidnya, tidak begitu. Jadi semuanya dikerjakan dengan baik, akhirnya agama Islam terwujudkan di dalam kehidupan, akhirnya jadi indah, akhirnya dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Begitu? Nah, ya kalian mulai lepas ini bisa telepon pada orang tuanya, saya ini kepulangannya diharapkan enggak sih? Nah, penting itu, harus terus terang, jangan maksa ayahnya, jangan maksa ibunya, apa adanya. Kira-kira mengkhawatirkan enggak kepulangan saya ini, Pak, Bu? Nah, nanti malah merepotkan enggak, orang kampung bisa menerima kami enggak, yang saya sebegitu itu. Untuk kehati-hatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah